acara ini agar berjalan lancar di dunia wal akhirah dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari wakil kepala sekolah monggo yang akan disampaikan oleh Bu Ita selaku wakil berikut. Tidak panjang lebar, pesan saya satu tadi pesan mereka. Mari kita ikuti dengan baik kegiatan ini dan apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk mengembangkan diri kita dan pada umumnya untuk kebaikan anak-anak didik kita. Demikian saya kira cukup 7 jurus hebat dan dari guru TK. Kegiatan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sesi yang paling utama yang kita tunggu yaitu berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Nila Puspita SPP selaku narasumber. Dipersilakan. Sehingga kemarin telah menyelesaikan BIMTEK yang diadakan oleh BPPTK tentang 7 jurus BK hebat, di mana nantinya kompetensi ini tidak hanya dimiliki oleh guru BK, tetapi semua guru mata pelajaran. Gitu ya. Latar belakang adanya OJL atau on the job learning ini adalah program pembelajaran yang reflektif dan inovatif dari tempat kerja. Jadi kita belajar dari pengalaman tempat kerja. Intinya OJL. Tujuan OJL ini adalah khususnya meningkatkan kompetensi guru BK melalui penerapan 7 jurus BK hebat. Karena saya masih calon pasda, jadi belum boleh mengeluarkan jurus BK hebat belum waktunya. Jadi saya di sini berbagi praktek baik adalah tentang apa yang sudah saya implementasikan di kelas, gitu ya. Jadi fokus kegiatan OJL saya kemarin adalah jurus 1 dan di jurus 2. Tujuan dari OJL 1 dan 2 tersebut adalah membantu murid mengenali potensi diri dan mengelola emosi secara positif. Jadi nanti diharapkan murid-murid itu bisa mengenali lebih dini potensi yang dimilikinya serta bisa mengelola emosi secara positif. Sebelum kita lanjut, kita speaking dulu. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatasi situasi. Jujur dengan hebat. OJL 1 saya kemarin adalah mengambil jurus 1, yaitu tentang kenali potensi. Tadi bagaimana Bapak Ibu gerakan kenali potensi? Ya, kenali potensi. Jadi kenali potensi. Ini saya mengambil karena kenali potensi itu ada banyak sekali. Saya mengambil di situ adalah eksplorasi kecerdasan atau people intelligence. Tujuannya adalah anak-anak atau murid bisa memahami potensi diri, lalu dia dapat mengidentifikasi kecerdasan umum, lalu dia bisa menyadari artinya mengenali potensi untuk masa depan. Sehingga dia bisa menghubungkan potensi yang dimiliki dengan cita-cita di masa yang akan datang. Ada satu saya adalah kegiatan inti. Saya menggunakan metode AKA. AKA itu adalah A aktivitas, R refleksi, K konsep, dan A-nya adalah aplikasi. Di dalam aktivitas, jadi seperti murid belajar dari pengalaman gitu ya. Kita awali dengan murid melakukan aktivitas. Kemarin anak-anak melakukan tes asesmen multiple intelligence melalui aplikasi akutintar.id. Ini melalui aplikasi ya Bapak Ibu. Lalu pada refleksi, mereka melakukan diskusi dari hasil kecerdasan yang didapat, apakah sesuai dengan diri. Jadi anak-anak secara bergantian atau secara sampel begitu menjelaskan pendapatnya tentang gali makna hasil yang dia dapat. Lalu langkah selanjutnya adalah K konsep. Setelah siswa melakukan aktivitas, melakukan refleksi, baru kita memberikan konsep. Ya, biasanya kita memberikan konsep dulu. Anak belajar dari pengalaman. Setelah memberikan konsep tentang apa itu potensi diri, apa itu kecerdasan, lalu macam-macam kecerdasan tersebut, lalu ada karir sesuai dengan kecerdasan tersebut. Lalu pada langkah aplikasi itu murid menuliskan hasil tes kecerdasannya, lalu dihubungkan dengan pilihan cita-cita. Karena di situ nanti ada rekomendasi. Kita bertanya banyak sekali, ada rekomendasi ekstra juga. Jadi murid memilih dari masing-masing. Jadi sudah kami lanjut.
bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Adalah lanjut ke OCL 2. OCL 2 kali ini saya mengambil jurus kedua. Gunakannya bagaimana Bapak Ibu? Oke, kelola emosi. Kelola emosi. Tema yang saya angkat di situ adalah memahami dan mengelola emosi dengan sehat. Tujuannya adalah murid dapat mengenali dan memahami emosi yang dirasakan, lalu memahami pemicunya. Nantinya adalah bisa mengelola dan mengekspresikan secara positif dan bertanggung jawab. Langkah-langkah kegiatan inti dalam OCL 2 kali ini adalah metode AKA. Pada saat aktivitas, mereka sebenarnya adalah melakukan asesmen KST, sosial tadi, kecerdasan sosial emosi. Lalu cek emosi nanti emosinya hari ini apa? Seperti itu mereka masukkan pada emosi nanti ya, pokoknya. Lalu ada kertas emosi. Jadi murid itu menanggapi dari cerita mereka. Kalau misalnya sedih dirobek sedikit, kalau kecewa berarti kertasnya diremas. Kalau dilus-lus berarti ceritanya senang, gitu ya. Lalu pada saat refleksi mereka berdiskusi dari pengalaman permainan tadi ya, baik teknik emosi maupun kertas emosi. Saat konsep guru menjelaskan tentang konsep emosi dan strateginya melalui media interaktif. Ternyata kalau kita sudah bisa membuat media interaktif itu nanti akan dulu karena teknologi itu semakin canggih. Anak Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus. media emosi sosial kelas, jadi bisa memasang media emosi sosial di kelas-kelas umum sosial. Lanjut, kesimpulannya adalah jurus 1 dan 2 membentuk fondasi kesadaran diri dan manajemen emosi. Apa? Efektif membangun meaningful learning yang bermakna dan menyenangkan. Kolaborasi lintas Sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bahagia. sahabat. Terima kasih. Pesannya di situ, mari kita dampingi anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara sosial, emosi, dan spiritual. Salam BK SMP M4 Bimbingan Tepat Generasi Hebat. Sekian paparan berbagi praktek baik saya kali ini. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sisi berikutnya yaitu tanya jawab, kemudian nanti redaksi oleh salah satu dari Bapak atau Ibu. Membuat saya melihat pengembangan. Ingat misalnya kita pakai gerak, kinestetik, pakai lagu, berarti auditori, kita pakai tampilan, berarti sudah visual. Jadi tidak harus dikelompok-kelompok. Jadi bisa nyatu. Oke, kita refleksi. Kita refleksi dari pertemuan kita hari ini. Siapa keluarga? Apa yang telah didapat hari ini? Lalu bagaimana perasaannya? Oh iya, saya sangat senang sekali dengan materi yang berbagi. Cuma baru 2, kan katanya ada 7 ya. Iya. Mungkin akan lebih lengkap nanti kalau disambungkan selanjutnya. Mari acara berbagi baik ini kita tutup dengan doa. Semoga acara hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat kepada kita semua. Selaku pembawa acara, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita peroleh ini menjadi inspirasi. Mari kita saling mendukung, berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik untuk anak kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 7 jurus BK hebat terinspirasi. Saya senang sekali dan sangat antusias mengikutinya. Baru 2 saja sudah luar biasa. Apalagi sampai 7. Ditunggu ya sampai 7-nya. Oke.